forum yang umum dan mungkin ada yang mau menyiapkan untuk tips membuat esai bagaimana. Ini versi saya, ya, versi saya membuat esai. Yang pertama harus mengetahui kemauan pemberi beasiswa. Nah, kemauan pemberi beasiswa tadi itu tadi yang di awal, slide awal itu profil penerima beasiswa tadi. Kayak berjejaring global, lalu memiliki akademik yang baik, memiliki Indonesiaan yang kuat, dan lain sebagainya. Nah, itulah profilnya ya. Lalu yang kedua, tuliskan topik yang paling menarik tentang diri kamu dan rencana masa depanmu. Nah, itu kita kaitkan dengan nih, yang sebelah kiri saya ya. Kriteria yang memang diminta oleh LPDP, adik-adik menuliskan apa yang harus dituliskan. Yaitu komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Nah, komitmen kembali ke Indonesia jika adik-adik mengambilnya ke luar negeri. Nah, rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, seperti itu. Nah, itu tuliskan topik yang menarik kira-kira apa, kayak gitu. Misal, saya seorang pendidik ya, saya seorang guru. Saya memiliki permasalahan tentang pendidikan karakter pada waktu itu. Jadi, ternyata masalah di Indonesia itu bukan hanya masalah tentang akademik saja kayak gitu. Bukan nilai-nilai yang akademik saja, tapi karakter itu penting, apalagi di pendidikan IPA tingkat SMP. Nah, itu kan sebuah topik yang menarik tuh untuk diangkat ya. Nah, lalu saya kemas nih. Saya tuh pengen memiliki bahan ajar ke depannya itu yang memuat memang konten karakternya kuat kayak gitu, tapi berbasis bahan ajar IPA. Nah, coba masukkan kayak gitu. Itu topik saya dulu ya, yang saya tapi dikemas dengan sesuai template yang memang dari LPDP-nya kayak gitu. Jangan sampai meleset. Misalnya di poin pertama deskripsikan diri Anda. Nah, adik-adik itu siapa kayak gitu. Adik-adik itu mau apa kayak gitu. Terus masalah. Nah, itu kan yang saya bilang tadi, masalah yang urgennya apa. Disesuai bidang adik-adik kayak gitu. Misalnya adik-adik jurusan apa, ya hadirkan masalah. Lalu solusinya juga, jangan cuma menghadirkan masalah tanpa solusi kayak gitu ya. Jadi menghadirkan masalah tanpa masalah seharusnya kayak gitu. Lalu deskripsikan tentang pentingnya ilmu yang akan Anda ambil. Misalnya kayak saya S1-nya pendidikan fisika. Yang kedua, saya pengennya kok ke pendidikan IPA kayak gitu ya. Kenapa? Nah, apa pentingnya ilmu saya kayak gitu. Jadi tentunya ya, orang mau memberikan adik-adik beasiswa atau teman-teman beasiswa itu karena adik-adik itu memiliki value kayak gitu. Kenapa gitu. Jadi buktikan kayak gitu, buktikan di tulisan itu gitu. Lalu nanti setelah kamu S2, kamu dapat ngasih apa sih kayak gitu, kontribusi apa sih kayak gitu. Kontribusi itu juga nggak harus besar ya, bisa kita punya rencana dan life grand map-nya tuh jelas kayak gitu, grand map-nya. Lalu diskusikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan. Nah, ini yang harus dirancang bagaimana Indonesia ke depan sesuai dengan bidang ilmu adik-adik. Lalu deskripsikan peran apa yang akan saudara lakukan. Misalnya di masa depan saya pengen jadi dosen. 10 tahun akan datang itu saya pengen jadi dosen. Dengan jadi dosen, saya akan membina mahasiswa-mahasiswa ataupun mencetak guru-guru memberikan pelatihan berbasis bahan ajar bla 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 bla. Misalnya seperti itu ya. Lalu deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut. Nah, gimana sih membuat mimpinya? Misalnya, saya membuat wadah komunitas guru belajar misalnya, atau forum bahan ajar karakter Indonesia, misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh kecilnya ya. Nah, yang ketiga nih tipsnya juga, analisa dari kerangka esai yang dibuat apakah berkesinambungan. Jadi kalau kita menulis, sama ya, menulis proposal, tesis apa, ataupun apapun, itu adik-adik menulis itu harus runtut, kayak gitu. Ada benang merah di antara mereka, kayak gitu. Jangan nggak nyambung. Yang pertama nulis apa, yang kedua nulis apa, yang ketiga nulis apa, kayak gitu. Jadi jaga sembung, kayak gitu. Nah, jadi jangan seperti itu. Nah, itulah proses juga belajar menulis. Jadi, supaya orang itu tahu apa yang akan adik lakukan kayak gitu. Jadi buatlah tulisan itu orang itu tertarik kayak gitu. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu bisa lihat YouTube, bisa tanya ke teman, bisa tanya ke senior dan sebagainya. Tapi
perlu judgement atau nih gue udah buat esai nih, tolong lu baca deh, atau kakak baca atau ibu baca atau bapak baca, kira-kira apa yang kurang. Nah, itu perlu tuh. Kalau bagi saya itu penting banget kayak gitu, karena masukan kritik itu pasti membangun kayak gitu. Next, ini kayaknya banyak ya, nanti akan dikupas ya. Nah, ini termasuk yang menarik untuk tahun ini karena kita berada di pandemi, jadi personal statement ini penting banget. Nah, ini nanti mungkin bagi-bagi yang mau mendaftar itu bisa diakses, silahkan lihat di website masing-masing buat akunnya. Kalau adik-adik mendaftar pasti ada personal statement. Nah, sebenarnya personal statement ini dihadirkan karena situasi seleksinya itu adalah COVID-19 dan online. Jadi akan banyak pertanyaan tentang penilaian diri. Nah, ini tips dari saya nanti ya, akan ada. Nah, dulu sebenarnya pada waktu saya mendaftar beasiswa, itu personal statement itu secara tidak langsung ditanyakan oleh psikolog. Jadi pada waktu seleksi akhir itu ada 3. Yang pertama di bidang akademik, yang kedua di bidang psikologi, yang ketiga dari LPDP-nya. Itu mewawancarai ya. Saya rasa ini cuman untuk mengetes adik-adik konsisten atau tidak dalam hal menjawab. Jadi tipsnya nih, karena waktu sebentar lagi, itu adalah jawaban itu nggak harus dikemas dengan baik-baik, sebutkan kekuatan atau kelebihan Anda. Jadi ceritakan kelebihannya saja, jangan. Jadi memang jadilah diri Anda sendiri kayak gitu. Nah, terus apapun jawab pertanyaannya silakan dijawab dengan natural kayak gitu. Nah, ini untuk lebih lanjutnya nanti bisa ditanya jawab saja. Tapi overall, bagi adik-adik yang mau mendaftar, itu jadilah diri sendiri, luruskan niatnya. Next. 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 Nah, singkat, untuk lulus SBK, TPA, dan TWK, bagi adik-adik yang pengen menyiapkan, itu ya tentu yang pertama tes potensi akademik itu belajar TPA atau belajar tes potensi akademik di buku-buku Bappenas atau yang lainnya. Kalau untuk TWK yang baru hadir di tahun 2021, itu tentu adik-adik harus mempelajari materi-materi tentang Pancasila, undang-undang, dan butir-butir Pancasila ataupun ideologi yang mengarah ke isu-isu terkini. Jangan sampai kayak 75 pegawai KPK itu tidak lulus tes kewawasan kebangsaan. Jangan sampai seperti itu ya. Karena salah satu profil yang jadi utama itu Indonesia atau adik-adik memiliki nasionalis yang bagus. Lalu ada tes kepribadian, itu tahun kemarin, tapi tahun sekarang saya nggak tahu. Itu memilihnya ya pahami 5 nilai LPDP dan jujur pada diri sendiri. Kalau menulis esai, nah adik-adik harus sering-sering membaca berita-berita dan berlatih menulis dengan memberikan solusi yang membangun. Next. Terakhir, untuk tips lulus substansi, itu administrasi berkas yang saya bilang tadi, wajib disimpan semuanya, disiapkan. Lalu yang terakhir, nomor 2, LPDP tahun 2019 memperlakukan wawancara 1 dan wawancara 2, yang basicnya itu sama sebenarnya pada untuk tahun 2021, kayak gitu. Namun, menjadi fokusnya sepertinya tahun ini ya, kembali saya lihat, itu adalah NKRI dan bela negara itu menjadi prioritas untuk wawancara untuk tahun ini ya sepertinya. Karena di seleksi SBK kayaknya juga diujikan kayak gitu. Overall, adik-adik harus mempelajari rencana studi, lalu jadi diri sendiri, lalu nanti adik-adik harus tahu ketika selesai studi adik-adik mau jadi apa. Nah, insya Allah kalau itu adik kuasai, pada waktu wawancara itu akan lancar saja. Next. Terakhir, ini adalah histori dari saya. Ternyata saya itu bukan seorang yang mulus-mulus saja dalam mengejar mimpi. Ternyata banyak sekali batu terjal yang saya hadapi kayak gitu. Jadi saya memiliki keinginan pada waktu itu tapi nggak langsung tercapai kayak gitu. Jadi Allah menguji saya untuk lebih sabar. Tahun 2018 saya pernah bermimpi untuk mengikuti beasiswa LPDP melalui alumni bimbing misi tapi tidak lolos pada waktu seleksi wawancara. Nah, lalu coba lagi. Jadi adik-adik kalau gagal itu jangan langsung down, tapi bangkit dan coba lagi kayak gitu. Itu bagi saya, walaupun itu sulit ya. Tapi proses insya Allah bisa. Ikuti lagi saya beasiswa santri, tapi tidak lolos. Dan sebenarnya
saya juga udah agak agak down banget pada waktu itu, tapi banyak motivasi-motivasi dan teman-teman yang mendorong saya pada waktu itu. Alhamdulillah ya coba saya ikuti lagi dan alhamdulillah yang ketiganya saya berhasil. Jadi saya berprinsip mungkin bisa adik contoh atau menjadi pegangan juga. Kalau bagi saya gagal tidak mencoba lagi itu yang gagal. Jadi janganlah jadi orang yang gagal, teruslah mencoba. Seperti itu. Sampai mana titik darah yang memang adik-adik bisa lakukan. Seperti itu mungkin dari saya ya. Mungkin kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator.